ilmunya bermanfaat, kata Quran, pertama kali kalau Anda mengaku orang yang beriman dan takwa, jangan sekedar belajar untuk mendapatkan pengetahuan, tapi Anda mesti berusaha serius, hadirkan motivasi berkali lipat untuk memahami apa yang Anda pelajari. Paham? Ciri orang takwa, apapun yang ia pelajari, tidak membatasi diri dengan mendapatkan pengetahuannya, tapi harus sampai pada titik pemahaman apa yang ia pelajari. Kalau Anda mengaku orang beriman, Anda mengaku orang takwa, maka jangan cukupkan belajar dengan hanya mentransfer pengetahuan. Kata dosen begini, Anda catat, Anda siapkan, kuliah lulus, tapi Anda tidak paham apa yang dipelajari. Itu tidak disukai. Maka kalau ilmu Anda akan bermanfaat dalam kehidupan, pertama, mustahil ada ilmu yang bermanfaat kalau tidak dipahami esensi pengetahuan itu. Mungkin barangkali orang sekarang itu, maaf ya, bukan kurang pintar, tapi kurang paham menggunakan kepintarannya. Bahkan ada yang saking tidak pahamnya, ilmunya dipakai untuk keburukan. Ini pakar apa nih? Pakar ini pak, otak atik dalam hal apa? Ah, kunci bisa pak. Ah, dipakailah dia. Untuk apa? Untuk otak atik motor orang. Ini pakar apa? Pakar ekonomi. Pakar apa? Pakar keuangan. Untuk apa? Ngotak atik bagaimana menghitung supaya dapat komisi-komisi lebih daripada itu. Ini yang fatal. Dia tidak paham bagaimana cara menggunakan nilai keilmuan pada yang bermaslahat dalam kehidupan. Makanya kata Quran, jangan sampai Anda belajar sesuatu tapi tidak paham apa yang dipelajari. Itu tidak disukai. Contoh, kasus yang pertama. Ini sindiran tapi tajam sekali. Saya tanya pada Anda, berapa kali sehari Anda sholat? 5 kali sehari. Masya Allah. 5 kali sehari yang wajib, 17 rakaat. Pertanyaan saya sederhana ya. Dari mulai balik sampai sekarang, sudah berapa ribu rakaat kita kerjakan? Sekarang perhatikan baik-baik. Anda sindiran halus di Quran surah 29 ayat 45. Kata Al-Quran, bahkan ada orang yang sholat pun belum paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Pertanyaan saya, setiap Anda ruku paham nggak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud mengerti nggak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya. Kenapa kita tidak pahami? Ini baru persoalan sholat. Dan sangat aneh ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Contoh, kata Allah dalam Al-Quran, fungsi sholat salah satunya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang sholatnya bagus, turun Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh kalau orang benar, dia akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang sifat dan sikapnya buruk, sumbernya cuma 2, tidak ada yang ketiga. 1 fahsya. Maaf, keburukan yang muncul dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kemudian ada apa yang semisalnya kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, itu fahsya namanya. Dimaaf, kata Quran, orang sholat mustahil berkatanya yang jorok. Mustahil dia bisa mencela. Mustahil dia bisa memandang yang kotor, mustahil. Jadi kalau ada orang tidak sholat mencela orang lain, ya itu mungkin dia tidak sholat. Tapi kalau ada sholat 5 waktu sehari, Jumatan sepekan sekali, sholat sunnah dikerjakan, rawatib 12, tahajud sampai luar biasa, masih mencela orang lain, ada yang salah dalam sholat Anda. Kalau orang nggak sholat, tidak dia mencela, dia tidak sholat. Tapi kalau Anda tiap hari sholat mencela, ada yang salah dalam diri Anda. Orang sholat itu terjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau orang tidak sholat melihat tayangan yang kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, mata Anda melihat segalanya, ada yang salah dalam sholat Anda. Video lihat, gambar tidak baik dilihat, padahal baru sholat. Ada yang salah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, tapi dilihat. Ada yang salah. 2 mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Mencuri itu mungkar, berselisih mungkar, korupsi mungkar, menipu mungkar, dan sebagainya. Sekarang lihat, betapa banyak orang mau ke masjid, mau sholat, masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat. Berarti ada sesuatu yang salah. Di antara kesalahannya apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Sejak saya datang ke Bandung pertama kali, pembahasan pertama kita fikih sholat. Saya pernah terangkan kepada Anda, ternyata semua gerakan sholat dan bacaan sholat itu ada maknanya. Kenapa tangan Anda begini?
Kenapa sejajar dengan bahu? Kenapa tangannya terbuka? Kenapa yang kanan melipat yang kiri begini? Kenapa disimpan di dada? Kenapa rukunya harus sejajar keseluruhannya? Kenapa sujud seperti itu? Semua ada maknanya. Dan ketika diajarkan pada para sahabat, demi Allah, katakan pada saya, mana di antara sahabat yang sholat kemudian berubah jadi buruk kehidupannya? Tidak ada. Semua orang mendapatkan keberhasilan dalam dirinya.